Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita membahas sesuatu yang memang lagi ramai dan memang fantastis. Seorang ketua umum KNPI yang baru menyusun formaturnya di Vanderburg kemarin, Bung Haris Pratama mengeluarkan pernyataan yang memang kontroversial. Nah, di studio EZI TV kita sudah kedatangan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia dan Ketua Umum OKP. Ada Bung Ustadz Sam Tida Tomagola, Ketua Umum OKP Garuda Mas. Ada Bung Tobias Patiasina dari eksponen pemuda Indonesia. Ada Bung Suhawi atau Cawi, Ketua Umum Penamas. Pena, OKP Pena. Dan ada Bung Tatang Aksanul Haq. Selamat malam Bung semua. Oke. Jadi EZI TV kebetulan memang mengikuti formasi dan kebetulan juga ada di Benteng Vanderburg pada waktu pelantikan dan kita juga mengikuti acara satu demi satu sampai menjelang pagi. Bahkan kita juga mewawancarai ketua umumnya Haris Pratama dan beberapa formatur lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas memang yang sesuatu yang lagi rame baik di sosial media dan tentu teman-teman OKP Pemuda se-Indonesia. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke beberapa OKP, ada AMPG, ada AMPI, ada MKGR melakukan serangan serentak terhadap isu-isu mengenai Ketua Umum Haris Pratama yang melontarkan kata-kata capres odong-odong. Nah, kita mungkin akan bahas satu demi satu isu tersebut melalui Bung Ustadz. Silakan Bung Ustadz tanggapannya mengenai isu tersebut. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pemuda Indonesia. Kita hari ini tentu terpanggil ya untuk mendiskusikan sesuatu yang tentu dari segi etis ilmu komunikasi bisa kita pahami sebagai bentuk komunikasi yang verbal abuse, melakukan suatu penyerangan kepada pihak tertentu yang tentu dengan maksud tertentu. Jadi begini, negara kita ini kan negara hukum, juga merupakan negara demokrasi terbesar di Indonesia, bahwa menyatakan pendapat di muka umum, berkumpul berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum itu siapa saja memang diberi kemerdekaan. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E, junto juga di pasal 28E dan pasal yang lain juga, bahwa memang kemerdekaan berpendapat di muka umum ini memang diatur, tapi memang juga harus memperhatikan dari sisi etis. Juga kita dibatasi untuk tidak boleh menyampaikan pendapat itu yang kemudian menyinggung hak asasi orang lain. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Jadi yang disampaikan oleh saudara kita HP di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, dari sisi demokrasi sah-sah saja. Tapi yang menjadi persoalan kemudian ada yang keberatan terhadap pernyataan itu karena ada pernyataan yang menyamakan Pak AH sebagai capres odong-odong. Mungkin sepintas ya kita menganggap ya odong-odong sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu kan permainan anak-anak, kendaraan yang disukai oleh anak-anak. Tapi menyamakan sesuatu dengan odong-odong itulah sesungguhnya itu pelecehannya. Jadi kalau kemudian saudara AH mengatakan, saudara HP mengatakan bahwa kenapa kok kader-kader Golkar merasa tersinggung dengan pernyataan itu? Ya lebih karena Erlangga Hartarto, Pak Erlangga Hartarto itu selain sebagai Menko, itu beliau itu disebut di situ sebagai capres odong-odong.
capres itu nggak ada kaitannya dengan Menko. Tapi capres itu berkaitan erat dengan partai politik. Jadi kalau kemudian kader-kader Golkar itu tersinggung itu, bacaan saya, Haris ini seperti melakukan assassination, ya kan, terhadap AHA. Dan kader Golkar kemudian merasa tersinggung karena penyamaannya begini, kalau capresnya disamakan dengan odong-odong, maka partai Golkar itu seperti partai odong-odong. Dan atau hasil munas Golkar itu sebagai hasil munas odong-odong. Itulah ketersinggungan teman-teman kader partai Golkar. Saya kebetulan juga selain sebagai Ketua Umum Garuda Mas Gerakan Pemuda Masyarakat Sadar, juga salah satu ketua di Majelis Dakwah Islamiyah yang merupakan ORSAP, organisasi saya Partai Golkar. Tentu kami merasa keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh saudara AP. Menurut saya itu. Terima kasih Bung Sam. Kita lanjut ke Bung Tobias Patiasennya. Bung Tobi, jadi kita sudah melihat bagaimana tanggapan beberapa organisasi sayap Golkar yang memang keberatan dengan pernyataan Haris. Tapi kalau saya lihat, kalau dari KBBI sendiri, itu sepertinya pernyataan Haris Pratama itu sudah terukur. Dia sudah mungkin menghitung delik hukum dari pernyataan dia. Tapi yang saya menarik di sini nih, dari hampir seluruh ormas di Indonesia, terutama underbow Golkar. Jadi salah satu kawan juga mengirimi sebuah berita, namanya Eka Suryana atau disebut Deka, di sebuah, dia ketua kecamatan nih. Jadi kalau saya lihat ini, Bung Deka Suryana ini seperti sudah terstruktur masif untuk melawan Haris Pratama. Melihat kader underbow Golkar bergerak seluruh Indonesia, gimana Kak Tobi atau Bung Tobi ini mengukur perlawanan dari underbow Golkar terhadap pernyataan tentang capres odong-odong tersebut? Silakan Bung Tobi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan sama sahabat saya bahwa perjalanan dari HP selalu menyinggung, katanya menyinggung apa? Menyinggung partainya atau menyinggung underbow dari Partai Golkar. Lihat dari kacamata saya bahwa pemuda ini punya jiwa jiwa semangat yang tinggi. Yang tadi juga Mas Gun sudah telah sampaikan bahwa mengenai capres odong-odong, wajar bahwa mungkin pendapat saya di Partai Golkar sendiri pasti ada rasa tersinggung. Itu sangat wajar. Tetapi kita lihat bahwa konteksnya seorang HP di sini, waktu saya ada juga pas waktu itu saya hadir karena diundang sebagai eksponen pemuda Indonesia, bahwa itu satu semangat juang untuk mengkritisi seorang Erlangga mengenai sampai di kecamatan ya, di kecamatan itu sangat wajar, pasti. Saya pun sendiri seperti itu kalau saya sebagai Partai Golkar, sekalipun itu tidak menyinggung tapi sebut saja bahwa kita punya ketua umum pasti kita marah. Tetapi kalau kita lihat dengan kacamata politik ukur bahwa ini yang HP ini lagi dalam keadaan pasca kemarin pelantikan, ada satu semangat untuk mendorong anak-anak pemuda itu membangkitkan emosi mereka untuk bangkit dalam ekonomi. Itu mungkin pandangan saya seperti itu, dan saya lihat juga bahwa memang hari-hari ini pemuda yang saya lihat ya, pemuda saya kritisi dulu. Pemuda sampai hari ini sudah terpecah belah. Pertanyaan saya, Menpora di mana? Pertanyaan saya selalu saya bilang, Menpora di mana? Kok dibiarkan terpecah belah sampai 3? Lah kalau sudah seperti itu, lah buat apa ada KNPI? Bubarin aja itu KNPI. Nggak ada guna kok. Coba kita lihat tanggal 28 Oktober 1928. Sudah jelas di situ. Mari kita ada satu persatuan, ikatan yang kuat antara pemuda. Kalau pemuda sudah terpecah-pecah,
ya pasti negara ini akan hancur, masa depan akan hancur. Tapi kalau pemuda bergandengan tangan, ya pasti negara akan maju, negara akan kuat. Karena yaitu negara, pemuda adalah bagian dari muka negara. Kalau negara dibiarin, pemuda dibiarin seperti itu, mau jadi apa ini? Jadi saya minta itu, kalau bisa Menteri Olahraga, kalau bisa Presiden dengar. Karena saya bagian juga dari TKN. Pak Jokowi kalau bisa ganti itu, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sangat rusak. Terima kasih. Terima kasih Bung Tobias. Jadi begitu sudah istilah anak-anak muda sekarang ngegas. Kita boleh panas tapi harus tetap dingin. Ya kan? Setuju? Silakan minum. Jadi lanjut ke Cawi nih. Jadi kalau saya lihat bagaimana teman-teman kecamatan Underbow Golkar se-Indonesia atau teman saya tuh kalau dia nge-share berita-beritanya itu si Deka Suryana di Kecamatan Cibeber, Banten. Di situ saya sangat tertarik dengan ada dia menginginkan Haris tuh bukan sebagai bagian daripada KNPI, tapi dia menyebut nama Riano. Nah ini kan sebagai Underbow Golkar ketua umum juga nih, Cawi nih, mungkin paham apakah benar memang ada instruksi dari seorang AH Erlangga Hartarto untuk mendukung tadi si Riano, bagian daripada KNPI-nya Pak Erlangga. Kan perpecahan ini kan kenapa si Haris mengeluarkan pernyataan yang keras, dia mungkin sudah mendapat data-data intelijen bahwa memang benar sosok AH sebagai pemecah pemuda. Silahkan Cawi. Terima kasih Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat menonton potongan video sebenarnya yang sempat beredar di sosial media tentang pernyataannya Bung Haris pertama. Pertama, tuduhan terhadap Pak Erlangga Hartarto sebagai pemecah belah KNPI. Yang kedua, Haris mengatakan bahwa Pak Erlangga ini seolah-olah bukan calon presiden begitulah ya. Padahal beliau adalah calon presiden yang diputuskan oleh Munas Golkar dan diputuskan oleh Rapimnas Partai Golkar. Partai Golkar adalah partai terbesar kedua berdasarkan hasil pemilu tahun 2019. Saya ini ketua umum organisasi bernama Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara, disingkat Persaudaraan PENA, yang sampai dengan saat ini adalah anggota KNPI yang memiliki suara dalam permusyawaratan di KNPI. Yang kedua, saya juga masih tercatat sebagai anggota Golkar. Nah, terkait dengan pernyataannya Haris, saya ingin melihatnya dalam dua perspektif. Pertama perspektif formal dan yang kedua perspektif material. Nah, dalam perspektif formal, Haris ini membuat pernyataan itu mengatasnamakan institusi, dalam hal ini KNPI, ya kan, mengaku sebagai ketua umum KNPI. Jadi KNPI ini dalam hal ini sebagai subjek hukum, ya. Mari kita bedah, apakah betul Haris pertama ini ketua umum KNPI? Pertama-tama, saya ingin menarik benang merah dari Kongres ke-14 yang dilaksanakan di Kota Jayapura, Papua pada tahun 2015. Terpilihlah Muhammad Rifai Darus, ya kan? Tapi selang beberapa waktu kemudian ada yang mengatasnamakan Kongres luar biasa di Hotel Kartika Chandra. Nah, tapi dalam ADRT KNPI waktu itu dijelaskan bahwa Kongres luar biasa itu penanggung jawabnya adalah DPP KNPI. Ya, sehingga kemudian ini tidak ketemu benang merahnya. Nah, dari situlah sebenarnya kekusutan itu mulai terjadi kembali. Ya kan, kekusutan itu mulai terjadi kembali. Nah, singkat cerita, ya, Rifai Darus ini memiliki legalitas SK dari Kementerian Hukum dan HAM bernama
Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI. Jadi Rifai Darus sebagai Ketua Umum KNPI merepresentasikan KNPI sebagai subjek hukum, ya, dalam hal ini. Kemudian yang hasil Kongres luar biasa di Kartika Chandra juga mengajukan permohonan Kementerian Hukum dan HAM, terbitlah SK Kemenkumham bernama Pemuda Indonesia, Pemuda Indonesia KNPI. Nah, dalam perjalanannya karena dikritik bahwa ini dua organisasi yang berbeda dan seterusnya, melakukan perubahan. Namanya menjadi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat DPP KNPI. Ini seolah-olah mirip, tapi sesungguhnya berbeda. Karena begitu disebut DPP KNPI, maka di provinsinya disebutkan DPD DPP KNPI. Begitupun misal sampai kecamatan, pimpinan kecamatan DPP KNPI. Jadi subjek hukum berbeda dua hal ini, ya. Nah, kemudian Rifai Darus melakukan kongres ke-15 di Bogor. Yang ini mengalami dua klaim. Dua klaim itu pertama Haris pertama sebagai ketua umum, yang kedua Nur Fajriansah sebagai ketua umum. Ya. Nah, yang hasil KLB melakukan kongres di Hotel Borobudur. Ya, terpilihlah Abdul Aziz kalau tidak salah. Nah, jadi itu biar jelas dulu anatominya. Nah, dalam perjalanannya, ya, hasil Kongres Bogor melahirkan dua versi DPP. Satu versi DPP pimpinan Haris pertama, yang kedua DPP KNPI pimpinan Nur Fajriansah. Nah, kemudian pemerintah bersikap. Dalam hal ini mengeluarkan SK Kementerian Hukum dan HAM mengakui Nur Fajriansah sebagai subjek hukum. Artinya DPP KNPI. Dan SK itu tidak pernah dicabut. Karena mencabut keputusan pemerintah itu mestinya dibatalkan melalui TUN. Dan TUN tidak pernah membatalkan itu. Sehingga SK itu tetap eksis sampai akhir. Nah, kemudian dalam perjalanannya karena situasi yang membutuhkan konsolidasi dan soliditas, ya, para pimpinan OKP dan beberapa teman-teman tokoh-tokoh pemuda yang sebagian besar juga adalah eksponen pemuda Indonesia, itu memikirkan instrumen mana yang paling mungkin untuk dipakai menyatukan kembali KNPI ini. Kita coba bedah. Nah, begitu kita bedah, ternyata titik temunya itu di Ketua MPI. Kenapa di Ketua MPI? Karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI disebutkan bahwa Ketua MPI adalah Ketua Umum atau Ketua Demisioner KNPI. Ya, jadi sehingga pada waktu itu Ketua MPI-nya adalah Rifai Darus, yang kebetulan dia terpilih di Kongres yang tidak pecah. Nah, kayak gitu ya. Oleh sebab itu kemudian Rifai Darus sama teman-teman OKP ada sekitar 140 sudah berkirim surat ke pemerintah bahwa pemerintah harus mengambil tanggung jawab soal KNPI. Ya, ke presiden, ke wakil presiden, ke Menpora, ke Menko PMK, ya kan, yang membidangi itu, ditembuskan ke kepolisian, ke Mendagri, ke Menkumham dan seterusnya. Nah, dalam prosesnya kemudian Rifai Darus sebagai ketua MPI mengundang seluruh OKP dan seluruh DPP KNPI untuk mencari solusi. Kenapa? Karena mengurai ini tidak boleh dari luar, tapi harus mengikuti mekanisme yang ada. Ya kan? Pertemuan MPI itu bagaimana, apa legal standingnya? Karena masing-masing versi DPP KNPI itu periodisasinya sudah selesai. Sehingga dalam ADRT itu disebutkan, kalau tidak mampu melaksanakan kongres, periodisasinya sudah selesai, maka MPI bisa mengambil alih. Nah, itu diatur dalam ADRT, sehingga MPI kemudian bersama OKP memutuskan bagaimana menyelesaikan ini. Sehingga dicapailah kesepakatan, semua pihak dilibatkan. Kesinambungan dari KLB diwakili oleh Ketua Umum versi Dian Asafri dan Ketua Umum versi Cupli Risman. Ya kan? Nah, yang hasil Kongres Bogor karena
Nur Fajriansyah sudah diakui sebagai subjek hukum berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, maka dia merepresentasikan sebagai kesinambungan dari hasil Kongres mulai dari tahun 73 sampai ke 14, sampai ke 15, sampai ke 16. Nah, kongreslah bersama di Hotel Sultan pada 8 sampai 10 April tahun 2022. Terpilihlah namanya Muhammad Riano Satria Panjaitan sebagai Ketua Umum DPP KNPI. Nah, situasi ini kemudian ternyata tetap tidak menyelesaikan masalah. Padahal OKP atau sebagai pemilik suara yang sah itu 83% yang mengikuti Kongres Papua itu hadir di Hotel Sultan. Ditambah dengan peninjau dan yang ada di Borobudur maupun yang ada di Bogor, sehingga total keseluruhan ada 196 kalau tidak salah itu suara yang mengikuti Kongres di Hotel Sultan. Dalam hal ini kemudian pemerintah mengambil sikap mengeluarkan SK Kementerian Hukum dan HAM di mana Muhammad Riano Satria Panjaitan sebagai Ketua Umum DPP KNPI dalam hal ini menjadi subjek hukum, ya. Nah, tapi kemudian hari pertama ini tetap menggelar kongres di Maluku Utara. Seolah-olah kemudian ini menjadi menyerupai KNPI. Ya kan, menyerupai KNPI, ya kan? Nah, dan menetapkan dirinya menjadi Ketua Umum DPP KNPI kembali. Dalam perjalanannya ada kelompok yang tidak puas dari Maluku Utara ini kemudian juga melakukan hal yang sama. Ya, bikin kongres di Ancol. Artinya ini yang menyerupai KNPI dibikin menyerupai lagi KNPI. Nah, yang hasil Ancol ini, yang Nisa ini kemudian bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto. Lah bagaimana kemudian Pak Airlangga Hartarto dituduh memecah KNPI? Orang ini misalnya KW1 dengan KW2. Kalau yang original ini kan ada di Riano. Ini yang saya katakan secara formil Haris pertama tidak bisa merepresentasikan KNPI. Kalau misalnya mau merepresentasikan KNPI itu Riano Satria Panjaitan berdasarkan legalitas dan sebagainya. Oke. Itu dari formal, Mas Gun. Sekarang dari segi material. Dari segi material pernyataan bahwa Pak Airlangga Hartarto memecah KNPI itu tidak tepat sama sekali. Salah alamat. Dari subjek yang salah dengan pernyataan yang salah. Itu pertama. Yang kedua, pernyataan menganggap Pak Airlangga ini seolah-olah bukan calon presiden, itu merupakan kesalahan besar. Pak Airlangga ini sudah diputus oleh Partai Golkar sebagai calon presiden pada tahun 2024 pemilu nanti. Nah, habis itu yang dilakukan dengan menyebar kebencian, ujaran kebencian, dan bahkan mengajak yang lain untuk bersikap yang sama dengan dia, ini bagi kami kader Golkar menjadi persoalan serius. Kayak gitu. Orang boleh tidak suka dengan si A si B, tapi bukan kemudian menjelek-jelekkan atau membuat tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar. Menurut saya di situ letak masalahnya. Oke, nanti kita akan lebih lengkap, komprehensif lagi mengenai situasi yang digambarkan oleh Cawi kan. Lengkap itu sebenarnya, tapi kita akan lebih lengkap lagi kalau kita akan berimbang dengan Bung Tatang. Bung Tatang, kita sudah mendengar lengkap, jelas. Jadi lontaran Haris Pratama, tapi kan Cawi tadi bilang bahwa sebenarnya yang sah kalau kata versinya Cawi itu Riano. Tapi ada cerita mengenai tadi si Anissa menghadap Airlangga. Berarti saya baru melihat kesimpulan nih bahwa ada dua KNPI yang memang direstui oleh Airlangga kalau ngelihat dari ceritanya Cawi. Nah hari ini Anissa itu melaporkan secara resmi Haris Pratama ke Bareskrim Polri mengenai tadi ujaran kebencian. Nah, kalau kita dapat garis benang merahnya, apa yang digambaran Cawi,
dan laporan resmi si Anissa ke Bareskrim. Tanggapan Bung Tatang gimana? Silakan Bung. Ya, makasih. Ya, yang pertama ya saya bingung aja melihat pelapornya itu Anissa. Anissa ini bertindak sebagai apa kan gitu. Katanya ketua umum KNPI, sedangkan dasarnya dia sebagai ketua umum KNPI juga kan ini masih perlu dipertanyakan lebih jauh lagi. Yang dilaksanakan juga waktu itu yang saya tahu itu di Ancol yang saya dengar katanya KNPI kongres lanjutan dari Maluku Utara, tempat di mana Haris mengadakan kongres seperti yang tadi diutarakan Bung Suhawi tadi. Jadi dalam perjalanan KNPI yang saya nih di KNPI ya kami ini eksponen udah alumni. Saya dari tingkat 2 Jakarta Timur, kemudian pengurus DKI, setelah itu tingkat 1 DPD 1 di DKI sampai di DPP. DPP 2 periode Hasanuddin Yusuf sampai periode Haji Samsudin. Yang saya tahu kongres itu nggak ada kongres kelanjutan. Kongres itu ada satu kongres. Nggak ada lagi kongres. Nah Anissa ini pakai kongres lanjutan Maluku Utara. Nah ini juga bingungin gitu. Ujuk-ujuk jadi ketua umum KNPI. Kemudian melaporkan Haris menghina Pak Erlangga Hartarto. Ini penghinaannya di mana? Kebetulan kalau dalam hal itu kami ini diundang waktu kongres Haris di Maluku Utara. Saya dan kawan-kawan eksponen itu juga kebetulan hadir, tapi hanya sebatas undangan. Jadi kita anggap ya oke, kita hadir silaturahmi lah dengan para alumni, karena beberapa alumni juga diundang, hadir semua, dan silaturahmi sama adik-adik yang sedang berproses di KNPI ini. Itu kita hadir sana, jadi kita tahu persis proses mereka perjalanan kongresnya sampai selesai. Nah, ketemu juga waktu itu dengan saudara Anissa ini di sana. Ada hadir, saya tanyakan Anissa ini waktu itu bertemu dengan Bung Syahrin Hamid juga eksponen yang kebetulan jajaran gubernur ya di sana. Ini mau maju katanya berkeinginan untuk maju di kongres. Saya bilang bagus. Itu bagus biar lebih dinamis lagi. Nah, oke siap. Bahkan katanya apa kami didukung? Ya kalau kami ini eksponen, apa saya didukung oleh eksponen? Nah saya bilang kalau kami ini eksponen sudah alumni, nggak bisa lagi mendukung. Tapi silakan aja daftar, nanti pasti ada dukungan. Waktu itu, nah kalaupun ragu, saya bilang ya nanti datang aja, ketemu kami di hotel, nanti kami sampaikan kepada SC, steering komitenya, nah bisa ketemu. Bahwa ini ada yang mendaftar, akan dibuka pendaftaran. Karena sebelumnya kita tanya kepada ketua SC, ini kenapa ada kongres? Saya ini objektif aja, cerita apa adanya. Ketua SC-nya itu saudara Amin Ngabalin ya. Jadi ada cerita katanya Haris pertama 2 periode. Terus saya bilang sama Amin, ini enggak ada ceritanya di sejarah di KNPI itu ketua umum 2 periode. Enggak bang, dia bilang. Dia sih siap maju lagi. Kalau maju lagi dulu pernah juga zaman Ajis. Zaman di Syahid itu setelah Ajis, Ahmad Doli Kurnia, dia maju lagi gitu loh. Maju dalam pengertian dia bertarung gitu. Itu boleh aja karena memang juga enggak ada aturannya di ADART. Nah saya kepingin seperti itu yang pernah terjadi di Syahid itu. Jadi enggak semata-mata calon tunggal. Tapi Amin bilang
sebelum kita bertemu dengan Anissa, nggak ada calon yang mau bang, katanya gitu, yang mau maju. Semua sudah menyatakan bulat untuk ini satu calon. Jadi ya udah kita ini mempersingkat waktu karena ada kontrak tempat dan sebagainya ini terbatas semua. Ya udah kita lanjutkan aja. Tapi kalau dalam perjalanan kongres itu proses kongres nanti ada juga yang maju, oke kita buka bang. Nah makanya ketika ketemu Anissa waktu itu di pinggir pantai makan sampai dengan Bung Syahrin, kita bilang bagus nih gitu, ketemu. Tapi nggak datang nih si sang putri odong-odong ini, nggak datang. Kita tunggu, nggak datang. Tahu-tahu ya udah, ya nggak ada calon, diputuskan aklamasi lah siapa si Bung Haris ini jadi ketua umum. Tahu-tahu belakangan ada kongres lanjutan di Ancol dengan alasan tidak lanjutan Maluku Utara karena Maluku Utara tidak tidak aspiratif, seolah-olah sudah ada pengaturan sebelumnya, tidak ada dibuka pendaftaran, terus tidak menerima pendaftaran. Nah itu bagaimana? Itu cerita yang dibuat sama sang putri ini. Saya bilang ini jangan-jangan anak ini dulu zaman kita masih kecil nih sekolah ada kuncung, bobo. Jadi sering nulis-nulis di situ mungkin, atau sering dia berhayal di kamar nulis-nulis di papan tulis. Ya, nah jadi terobsesi itu semua sehingga bisa buat cerita-cerita yang bagus gitu menurut dia. Tapi sayangnya cerita itu terhapus karena ketemu dia. Belum cerita dibuat dia udah ketemu dulu dengan kita. Karena ceritanya cerita di Maluku Utara, kita ada di sana. Itu aja sayangnya saya kalau ketemu. Makanya saya bilang ini putri odong-odong. Gitu. Nah, jadi ini ceritanya. Terus kemudian Pak Erlangga ini seharusnya, ini saya cerita objektif. Karena kami juga diundang waktu di Jogja pelantikan. Ini ada koordinasi dulu dengan Kemenpora. Saya setuju dengan Kak Tobi tadi. Ini harusnya antar kementerian juga dalam hal pembinaan pemuda ini ada koordinasi lah satu sama lain. Yakumham, Kemenpora, kalau nggak salah juga Diknas. Nah kalau Pak Erlangga ini sebenarnya sebagai Menko Perekonomian mau menerima nih saudari putri odong-odong ini sebagai ketua umum KNPI di sana, itu koordinasi itu tanya dulu kepada Kemenpora mana yang diakui oleh pemerintah misalnya seperti itu. Tapi ujuk-ujuk menerima siapa Ani putri odong-odong ini Hairunisa hasil kongres lanjutan di Ancol, lanjutan Maluku Utara. Nah ini yang menjadi sumber masalah sehingga pada saat di Jogja itu dikatakan Haris sebagai pemecah pemuda Indonesia, pemecah KNPI, itu alasannya. Presiden odong-odong kalau yang dikatakan Haris di sana, karena kami juga hadir, itu bukan hanya Pak Erlangga. Secara esensial semua capres yang ada sekarang masih odong-odong karena belum resmi terdaftar di negara sebagai calon presiden. Sudah ada aturannya di KPU tuh tanggal 2024 nanti. Sebelumnya kalau nggak salah 2023 akhir baru ada pendaftaran calon presiden. Itu resmi. Nah kalau udah resmi masih dikatakan odong-odong, itu pun bisa dikatakan delik atau sebuah pencemaran lah nama baik kalau secara objektifnya. Tapi sekarang kalau bilang presiden odong-odong dipersoalkan, ya semua capres juga masih odong-odong karena belum ada yang resmi. Kira-kira begitu. Satu. Yang kedua alasan lagi yang saya lihat bahwa yang dikatakan lawan Pak Erlangga Hartarto, lawan itu karena cerminan
anak muda yang dia telah berjalan dari Maluku Utara, kongres di sana, formatur di Aceh. Kebetulan di acara mereka itu ada pesta-pesta rakyat, kumpul dengan rakyat, mendengar dan berdialog dengan rakyat. Itu hampir mayoritas juga berteriak, ya kan, bahkan bukan hanya pangan. Mereka banjir dengan kekayaan alam, ikan, tapi ikan di sana dia beli pun mahal. Oke, kita gitu, sudah tangkap kira-kira apa yang sudah ya digambarkan oleh Bung Tatang. Jadi memang agak kontras antara apa yang diucapkan Cawi dan Bung Tatang. Namun di forum dialog di EZTV kita memang akan membuka selebar-lebarnya baik data maupun fakta yang dimiliki oleh para narasumber. Jadi kembali ke Pak Ustadz Sam. Jadi kita sudah melihat gambaran dari Cawi maupun dari Bung Tatang mengenai tadi. Jadi kalau Cawi sudah mengutarakanlah hal-hal bahwa memang yang sah itu katanya Riano Panjaitan. Tapi kalau ngelihat dari gambaran Bung Tatang sudah jelas mekanismenya itu sebenarnya memang di ujungnya adalah pemerintah. Siapa sih sebenarnya ketua umum KNPI sendiri? Gitu. Jadi Bung Tobi sendiri kan sudah minta kehadiran Menpora untuk jangan dong pemuda Indonesia diadu-adu, tolong dikumpulkan dan dibersatukan dan ya untuk demi kemajuan bangsa ini. Silakan. Baik. Ustadz. Memang disinilah problemnya ya. Kita sesungguhnya punya niatan baik untuk mempersatukan pemuda Indonesia. Sudah segala macam cara. Yang disampaikan oleh Cawi 100% saya benarkan. Juga yang disampaikan oleh Bang Tatang juga adalah upaya untuk mengklaim dan mempertahankan eksistensi kepemudaan juga itu tidak bisa kita salahkan. Karena teman-teman semua ingin menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda. Cuma memang saya pada prinsipnya memang mengajaklah kepada teman-teman kita semua yang memang berhimpun di KNPI. Kami ini kan OKP sudah tadi yang disampaikan oleh Cawi sudah purna. Karena kami juga bagian daripada yang ikut menghantarkan kongres di Sultan. Dengan terpilihnya Muhammad Riano Panjaitan, kami boleh dibilang punya intensif lah atau saham lah begitu terhadap lahirnya saudara Riano Panjaitan. Jadi kalau mau bilang benar yang mana, tentu kalau ikut kongres Garuda Mas dan DPP KNPI yang versi kami itu yang melahirkan saudara Riano Panjaitan. Itu satu. Yang kedua, kita kembali ke tema utama terkait soal odong-odong. Hari ini berkembang lagi ada putri odong-odong. Jadi kalau tadi ada capres odong-odong, hari ini ada tambahan lagi, ada putri odong-odong. Jadi saya nggak tahu apakah nanti besok Bang Tatang dilaporkan atau tidak ini, saya nggak tahu ini nanti delik aduannya di mana kan begitu. Udah diukur sama Tatang. Jadi di close bahwa odong-odong itu gitu nanti ya? Kalau tidak bisa ya. 2023 atau 2024 nyebut odong-odong baru kena delik. Iya betul, kalau memang dilihat dari substansi pencapresan itu memang belum terdaftar. Tapi yang kita lihat di sini kan wacana publik. Opini yang berkembang bahwa mereka-mereka ini kan bagian dari capres. Karena suka tidak suka Pak Erlangga ini diputus di Munas. Namanya capres. Bahwa persoalan nanti mendaftar atau tidak, ada partai yang mendukung atau tidak. Dari Partai Golkar, Pak Erlangga ini capresnya Partai Golkar. Jadi beliau itu secara formil, ya itu dari Golkar itu sudah diakui. Nah, ini kan persoalan tunggu waktu. Kalau memang dibuka pendaftaran di KPU, ini kan soal diakui oleh KPU sebagai capres. Tapi oleh Partai Golkar, beliau sudah capres. Begitu. Sehingga kemudian penghinaan terhadap Pak Erlangga sebagai capres odong-odong itulah sesungguhnya tetap ada ketersinggungan. Jadi saya begini, ini kan kalau dalam ilmu komunikasi itu disebut dengan komunikasi asertif. Jadi saudara Haris dalam hal menyampaikan pendapatnya di muka umum di Yogyakarta itu, kalau lihat dari makna komunikasi asertif itu kan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain.
Jadi perasaan Haris pertama pada waktu itu kan berkecamuk. Di satu sisi dia ingin diakui, tapi ternyata ada orang lain yang tadi Bang Tatang bilang putri odong-odong, malah diterima oleh Pak Erlangga. Itu kecamuk hatinya di situ. Dia kan sedang membutuhkan eksistensi dan pengakuan, tapi ternyata pengakuan itu diberikan kepada orang lain. Tentu itu ada bentuk emosional. Jadi yang disampaikan oleh Bung Haris pada waktu itu adalah perasaan yang emosional. Tapi suka tidak suka, beliau sebagai seorang tokoh pemuda, mesti dalam menyampaikan pandangan dan pendapatnya, mesti terukur. Jadi tidak boleh emosional karena dia sudah tokoh. Dalam hal menyampaikan pendapat itu harus mengandung nilai etika, gitu, harus menghargai perasaan orang lain. Karena itu semua dijamin oleh undang-undang. Jadi begini, dalam ilmu komunikasi dan ilmu pidato, itu orang yang menyampaikan pidato itu, ini kan bukan orasi di saat sedang menyampaikan demonstrasi. Kalau pada saat melakukan demonstrasi boleh, mengancam, meneror, boleh, itu kan demonstrasi. Tapi ini pidato kebangsaan. Pidato sebagai seorang tokoh pemuda itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Dia mesti menjaga kredibilitas dan reputasi. Kemudian yang kedua, harus menyajikan argumentasi tesis yang adil dan akurat. Nah, yang disampaikan tadi itu kan fitnah. Bahwa Pak Erlangga itu memecah belah pemuda Indonesia, di mana pecah belahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Suhawi tadi. Erlangga tidak ikut dalam memecah belah KNPI, itu belum terbukti. Kemudian, untuk memberikan fakta yang jujur dengan integritas tanpa penipuan dan distorsi. Nah, ini kan seakan-akan kita lihat kan melakukan penipuan begitu. Kemudian mematuhi nilai-nilai moral dan kepercayaan bersama atau umum. Ini Partai Golkar sudah mengakui bahwa Pak Erlangga itu sebagai capres. Oleh karenanya maka mesti kita jaga. Begitu, jangan sampai pernyataan Haris ini kemudian menimbulkan reaksi dari teman-teman kader Partai Golkar yang sehingga kemudian hari ini terjadi reaksi yang begitu luar biasa. Pelaporan terhadap saudara Haris, kemudian organisasi OKP Karya Kekaryaan mencabut diri dari saudara Haris pertama, meminta untuk keluar dari Haris pertama, dan kemudian memberikan dukungan kepada Ketua Umum KNPI kami, yaitu saudara Riano Panjaitan. Begitu. Oke. Jadi memang para pemuda ini kalau dilihat bukan hanya 3 KNPI, mungkin ada 6 kali ya KNPI. Entah sponsornya siapa-siapa nih menjelang 2024. Jadi kalau saya lihat yang menarik memang. Jadi sosok Airlangga Hartarto sendiri memang tidak lepas daripada KNPI sesuai dari pendiriannya tahun 1973 kan. Bagaimana DPP KNPI itu didirikan. Semangatnya adalah menolak dana-dana asing yang masuk. Artinya kemandirian pemuda memang teruji. Tapi kalau dilihat dari persoalan-persoalan yang kini memang sudah pelik dan apalagi 2024 sudah mendekat, ini ada keanehan juga ini. Kenapa para tadi yang disebut Bung Tobias, Menteri Olahraga, Menko, bahkan Bapak Presiden Jokowi sendiri tidak melihat bahwa pemuda-pemuda saat ini sudah dipecah belah. Nah, silakan Bung Tobi, gimana? Tadi kita sudah melihat gambaran Cak Awi, Bung Tatang, dan Ustadz Sam. Silakan Bung Tobi. Ya, terima kasih. Menyimak dari tadi sahabat-sahabat kita tadi sudah bicara tadi, ini saya ngambil karena saya berada pas di KNPI Hasanuddin Yusuf. Sesudah Hasanuddin Yusuf itu terpecah. Jadi kita lihat dulu, kita bicara dulu yang sah itu selesai pas Hasanuddin Yusuf. Kalau saya lihat yang pas itu pendapat saya karena saya ada di situ. Sesudah Hasanuddin Yusuf terpecahlah di Bali sama di Ancol. Tapi yang saya tahu yang sah itu di Ancol. Kenapa yang di Ancol? Karena di ADRT berbunyi di mana Ketua Umum Demisioner berada, disitulah KNPI sah. Dan saat itu Hasanuddin Yusuf ada di Ancol. Jadi kalau kita tarik yang di belakang-belakang ini semua nggak sah. Omong kosong. Omong kosong. Jadi jangan bicara, semua pun omong kosong. Nggak ada. Karena saya berada di situ, saya tahu persis. Kehancuran pemuda ini karena apa? Karena ini Menpora yang sekarang ini nih, saya lihat lagi bukan saya ada kebencian, bukan. Masa sudah 10 tahun ini nggak pernah hadir di satu pun kongres
Kalau memang dia menjadi Menpora, ya dia pasti harus hadir dong. Siapapun yang undang, mau Riano, mau siapa? Mau si Haris. Kalau Anissa memang odong-odong. Buat apa dia hadir? Orang saya ada kok. Saya ada di situ kok. Dia hadir, ada di pantai. Lah kita lihat ada. Jadi kalau anak-anak kecil, janganlah mau maju. Ukur diri dulu. Berkaca dulu. Jangan sampai nanti muka cantik, jadi hatinya busuk. Nah itu yang berbahaya. Jadi Anissa lihat kalau dia mau tersinggung silakan dia lapor saya. Jangan kayak anak-anak, belajarlah santun. Hormatlah kepada yang senior. Jangan dia hadir di sana, taruh dia lagi bikin lagi kongres lanjutan. Itu catatan tuh bagi dia tuh. Sampai kapanpun gak bakalan maju itu anak tuh. Itu yang saya lihat, belajarlah. Nah, kembali lagi mengenai apa? Odong-odong ini nih. Nah kalau odong-odong ini, ya ada dua pendapat. Yang tadi sudah dikatakan sama apa nih? Odong-odong tuh mainan anak-anak. Tapi kalau ditanggapi, yang tadi sudah dibicarakan sama Ade Sam, bahwa semua kader apa Golkar pada tersinggung, itu sangat wajar. Kalau memang biar perlu itu ketua umumnya lapor. Jangan sampai kecamatan lapor. Nggak didengar. Mungkin kalau Erlangga yang lapor itu lebih terhormat. Mungkin Partai Golkar menganggap baru urusan Haris ini cukup kecamatan. Oh aja. begitu. Jadi tidak perlu harus Pak Erlangga yang besar kan. Itu kan tadi jadi kan ukuran Haris ini mungkin oleh Partai Golkar levelnya kecamatan. Ya bukan, justru itu kan saya bilang. Ini kan yang dikatakan menyebut nama Erlangga. Bukan menyebut Partai Golkar. Kalau menyebut Partai Golkar, saya pun sebagai kader Golkar pasti ngamuk. Seandainya saya pasti ngamuk. Saya mau kecamatan pun saya ngamuk. Ini nyebut Erlangga. Nah itu saya kan hadir di situ juga sebagai eksponen. Jadilah belajar untuk apa? Telinga itu jangan tipis. Kalau telinga tipis mendengar, pastilah kita anggapan bahwa oh ini nggak benar. Nah begitupun juga untuk siapapun yang nanti yang dibilangin sah, yang tadi sudah dibilangin sama sahabat kita Suhawi bahwa Riano yang sah, ya silakan. Kalau memang itu dia sah, ya tunjukin. Ya kan? Dia punya SK-nya seperti apa, yang bilang katanya hakinya seperti apa, ditunjukin dong. Jangan cuma hanya tunjukin separuh-separuh. Ya sudah ada semua Bang. Ya mana? Ya. Nggak ada. Saya lihat nggak ada, itu omong kosong. Nggak mau dibuktikan di mana Bang? Buktikan, ya bukti dong, lihat dong. Ini kasih Sudah ditunjukkan kan? Nggak ada, ini kasih Ya, tunjuk. ini mau dibuktikan di mana? Dibuktikan dong, dilihatin dong. Untuk keperluan apa Bang? Nah ini supaya keperluan sahnya, keperluan sahnya, Iya. supaya semua orang bisa ngelihat. Terus KNPI pemuda sudah lihat. kalau seandainya pemuda sudah tahu bahwa yang sah Riano itu, terus apa yang mau dilakukan oleh pemuda? Pasti mereka akan tahu bahwa itu Riano yang sah. Apakah ketika mengetahui Riano sah maka semua pemuda gabung ke Riano? Itu pasti dengan sendirinya. Salaman dulu kita kalau gitu Bang. Iya, tapi kalau nanti itu nggak sah, pasti sah Bang. ya, nggak bisa. Kalau yang sah itu betul saya lihat dengan mata kepala. Ada itu Kemenkumhamnya Bang? Mana? Ada. Cuma baru separuh. Kalau baru separuh nih, cuma taruh aja. Daftar, oke. Sesudah disetujui, jadi apa enggak? Belum tahu itu. Belum tahu. Ini asal tahu nih. Saya kan juga ada di situ. Saya ada di apa? Saya setiap hari ada di notaris. Saya tahu persis. Tahu cara buatnya seperti apa, ini seperti apa saya tahu. Jadi kalau bilang dia sah, ya tunjukin supaya semua pemuda KNPI di seluruh Indonesia ini tahu bahwa Riano itu sah. Tapi kalau hanya cuma tunjuk sedikit-sedikit, lah itu odong-odong juga. Ya, insya Allah pada saatnya kita akan tunjukkan Bang. Jadi begini, Kak, ini yang kita lihat pada malam hari ini semua dampak nih. Dampak dari kebijakan pemerintah dalam hal ini yang salah nih terhadap pembinaan pemuda. Harusnya soal sah tidak sah, ada pengakuan Kumham atau tidak, itu kan bisa dipanggil duduk bersama di Kemenpora misalnya, atau di Kumham misalnya.
itu ada koordinasi antara Kemenpora dengan Kumham. Karena siapa? Riano bilang ada karena rujukannya dari Nur Fardiansa itu ada apa pengesahan Kumhamnya. Haris kalau kita tanya ya ada Bang gitu kan. Cuma kan kalau untuk membuktikan semuanya belum ada yang bisa membuktikan. Aman itu Bang, soal di waktu depan aja. mata. Soal waktu. Tuh kan. Di sini Riano bilang, Haris juga bilang aman. Sudah gitu. ada. Makanya, Sabar, saya sambung lagi, saya tambah lagi. Oke. Ini saya tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Itu katanya Riano sah. Tapi waktu di Bogor, coba nanti saya cuplikan videonya ya. Itu videonya Riano mengaku sendiri bahwa ketua umum yang sah adalah Itu maksudnya Fajri. Fajri, HP. Tapi itu yang bilang juga itu si Riano loh, bukan Fajri. Ingat itu loh, ada videonya. Nanti saya kasih masuk situ. Ada Riano juga. Ya Riano yang ngomong. Iya. Bukan Riano, Fajri. Fajri yang ngomong, tapi Riano yang ngomong juga loh, ada. Oh setelah di Sahid kali. Ya, coba kita lihat aja. Di Sultan. Ya memang waktu di Bogor itu kebetulan saya hadir juga dengan sebagai inilah kita dengan beberapa kawan-kawan alumni di sana diundang. Memang putusan pertama forum itu adalah Haris dan berdasarkan perhitungan pemilihan itu diputus Haris pertama. Nah kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya ada kelanjutan dibuka lagi. Kalau itu gini Bang, Gitu. kalau itu mesti baca di tata tertib pemilihan. Oke. Tata tertib pemilihan Begini. itu, kalau saya tidak menghadiri waktu itu, tapi saya baca ininya, dokumennya. Iya. Itu ada 2 putaran. Putaran pertama itu bakal calon menjadi calon. Putaran berikutnya itu dari calon menjadi terpilih. Nah, jadi kayak gitu. Oke, begini, saya nggak mau masuk di perdebatan. Tapi sayangnya pada waktu itu tidak ada di tata tertib pemilihan itu bahwa kalau cuma ada 2 calon, maka suara terbanyak otomatis jadi ketua umum terpilih. Nah itu tidak ada. Nah itu, itu persoalan di situ. Jadi memang yang pertama diputuskan dan sudah ketok palu itu Haris. Dan makanya diakui oleh Nur Fajri. Itu mengakui bahwa Haris sebagai pemenang. Dan itu ada videonya. Dan kami hadir di situ. Nah soal ada kesalahan tadi, mekanisme persidangan itu saya nggak masuk di sana. Nah, makanya kemudian kenapa itu dibikin lanjutan dan diundang semua, termasuk Haris kalau tidak salah pada waktu itu. Sebenarnya harapannya itu duduk bersama, dibicarakan. Ini tata tertibnya seperti ini, telahannya seperti ini. Bagaimana? Kalau misalnya terjadi konsensus, ya silahkan. Tapi begini, memang problem KNPI ini sekarang ini, KNPI ini miniatur Indonesia. Ya, jadi apa yang terjadi di KNPI kurang lebih itulah yang terjadi di Indonesia ini. Ketidaktaatan pada aturan main, itu yang terjadi. Suka memaksakan kehendak, kemauan, itu yang terjadi. Tidak sabar menanti waktu. Ya termasuk Riano. Nah itu. Riano tuh bisa sabar, dia bagus. Itu. Dia harus sabar dia. Itu kalau Riano itu sudah sangat sabar, apalagi yang kurang ini ya kan. Tidak pernah berkomentar negatif, tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, terkait dengan pelaporan-pelaporan yang ada itu, ya kan? Riano ini memiliki SK Kumham dari Dirjen AHU, memiliki SK Mana buktinya? paten dan logo. Mana buktinya? Ya kan? Paten dan logo itu nggak mungkin. Paten dan logo itu yang nanti buat kita akan bahas predikat lah mahina. tentang legalitas dan Nggak ada. Dari situ Logo KNP itu yang buat Freddy Latumahina. Ya, Jadi kalau dia bilang ada hak itu bohong, ngomong kosong. Palsu itu. Jadi saya sampaikan patennya logo itu diurus oleh Ahmad Doli Kurnia. Ya patennya mana? Lambang apa? Lambang yang mana? Lambang KNPI. Nggak Waktu itu mungkin. ada panitianya. Terus habis itu di zamannya Rifai ya kan paten nama itu diurus. Yang itu masa berlakunya 25 tahun atau 30 tahun. Dan itu sudah diserah terimakan semua ke Riano. Dan Kementerian Hukum dan HAM itu sudah memberikan logo ini SK Kumhamnya. Ini kalau Sehingga bicara lambang haki, saya tidak mau mengakui. Karena lambang pemuda itu sudah dari kapan? Kalau bilang langsung
mereka tinggal bilang hak mereka itu omong kosong. Tidak, bukan soal hak. Kenapa kemudian saya katakan KNP ini kan subjek hukum, ya kan? Saya ketua umum A, maka apa dasar hukumnya, apa legalitasnya? Karena dia sebagai subjek hukum, maka begitu datang ke bank, dia bisa buka rekening atas nama itu. Kayak gitu. Kalau misalnya tidak punya legalitas, tidak bisa, bank tidak akan ini. Dia bisa mengikat perjanjian dengan lembaga lain, dengan organisasi lain. Kenapa? Karena dia subjek hukum. Karena itu butuh legalitas. Nih, kalau misalnya dia tidak punya legalitas. Saya potong dulu. Jangan bicara legalitas. Bicara legalitas itu kalau sudah ditunjukin, dikirim untuk seluruh DPD KNPI, baru saya akui itu. Oke. Kalau belum dikirim ke seluruh DPD KNPI, itu odong-odong namanya. Ya, itu setuju. saya Jadi setuju, begini, jangan bicara. Mas Abang Gun, mesti kita sabar. kembali ke Sabar. pokok masalah. Ini nanti Odong-odong dikirim dulu. juga. Kita- Abang alamatnya di mana? Sebentar, Kita kita kirim atur Bang. dulu. Mau Jadi- nonton bioskop saja. Kita kembali. Ya kan? Ada waktu tayangnya. Kita Pelan kembali ke sedikit. pokok masalah. Mudah-mudahan didengar sama Pak Erlangga Hartarto bahwa kondisi kepemudaan itu KNP itu seperti ini nih. Ya. Maka jangan sembarangan menerima begitu aja yang mengatasnamakan ketua umum KNPI. Bang, saya mau sampaikan ini dalam kapasitas sebagai kader Golkar. Jadi begini, ketika statement odong-odong ini kan seolah-olah main-main, ya kan, mainan. Saya mau sampaikan, Pak Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar itu diputus dalam permusyawaratan tertinggi Partai Golkar. Dan kemudian ditasbihkan kembali di dalam Rapimnas Partai Golkar. Oleh sebab itu, ini menjadi kewajiban dan kerja keras dari seluruh kader Golkar untuk menjalankan amanah itu. Ketika ini dituduh main-main, ya kan, ini mencederai kami sebagai kader Golkar, mencederai kinerja kami sebagai kader Golkar. Nah, dan lebih lagi, ketika Haris menyatakan dirinya adalah ketua umum KNPI, maka integritas, kredibilitas KNPI itu menjadi rusak. Padahal dia tidak bisa merepresentasikan. Tapi pernyataan penting. Gini. Yang bisa merepresentasikan KNPI sekarang, kayak gitu. Begini. Orang bisa mengatasnamakan KNPI ini kan cuma dua syaratnya. Satu, dia memang pengurus KNPI. Yang kedua, dia pimpinan UKP karena berhimpun di situ. Gini, ujung-ujungnya sebenarnya adalah pengakuan pemerintah kan, bukan gitu kan? Bener nggak? Betul. Oke, jadi setuju ya? Ya, dan pemerintah hari ini mengakui Riano. Mana nggak ada surat-suratnya, nggak ada, omong kosong, nggak ada. Ada, Bang. Pokoknya gini, Nah, kita enggak. saya Ada, bilang nih, saya Bang. bilang, Sabar. di saat itu SK Depumham dikasih untuk seluruh DPD KNPI seluruh Indonesia, Ya. disitulah sah. Oke, kita sepakati di situ aja dulu. Ya. Jadi enak. Jadi begini, Bang, begini, Bang. Semua masing-masing versi itu seperti yang dikatakan oleh Tobi tadi. Jadi kita nggak masuk ke sana. Sementara ini masih dalam proses. Tapi sementara ini kalau dibilang Haris itu saya sah. Tapi saya nggak tahu kalau Riano dibilang saya bisa aja dia karena diambil. Yang saya mau tanyakan begini. Pertama, malam ini saya sampaikan bahwa SK Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada. Itu pertama ya. Ya, itu mau saya sampaikan. Nomornya juga sudah ada, Bang. Apakah pertanyaan saya, apakah Di saat kita daftar, disitulah sudah nomor sudah keluar. Ya. tidak, sudah ada. Bagaimana? Itu ada barcode-nya. Ya, Ada barcode-nya. itu sudah jelas. Di saat kita daftar, saya mau sampaikan. Ya, Di di saat Haris kita juga ada daftar, barcode. di Kalau saat kita tanya, daftar, ya ada nomornya, ada barcode. ada nomornya, ada nomornya. Jadi Bang, begini. sudah ada. Sabar Tidak aja, ada. Bang. Sabar, pelan-pelan Ada jam bos. tayangnya, sabar. Pelan-pelan. Oke. Begitu Tapi yang juga. penting kakak Tobi sudah janji sama Sudah kami janji, semua. sudah janji. Kalau dia lihat SK itu, Iya. dia ikut kami. Dia ikut. dulu ya. Itu dulu. Tunjukin. Itu dulu. Tunjukin dulu. Katakan bagaimana? Ya Haris juga bicara begitu. Oh enggak, kalau bisa saya membuktikan. tunjukkan SK itu, abang ikut kami tidak? Ya, saya maunya kumpul sama-sama. Ya. Nah, masing-masing memperlihatkan keabsahan SK. Iya, maksudnya Setelah kalau itu, seandainya oke. Kita Kalau SK tuntaskan. sudah ada keluar, Jangan bicara seandainya. Di sini negara hukum di Indonesia. Sa- Jadi saya- kalau saya bicara mau sampaikan begini. bicara seandainya itu Iya. sama saja dengan bohong. tolong pemirsa saksikan
Ya. Bila kami tunjukkan SK itu, Maka maka Kakak Tobi dan Bang Ahsanul Tapi masih bisa digugat loh itu. bahwa Riano Panjaitan adalah sah. adalah sah Ya. dan satu-satunya ketua umum Umum KNPI. Tunjukkan duduk bersama, sama-sama. Ada Riano, ada Oke, Haris, kita- ada kita- semua. Kecuali yang Putri Odong-Odong. Oke, Gitu. kita sudah mau hampir 1 jam Oke, nih. Jadi udah memang timbul tadi kan ujung-ujungnya bahwa Ah, ini ada lagi Mas ya. Jadi ya itu apa yang disampaikan oleh Bung Haris, Bung Sam ini soal bagaimana kader-kader Partai Golkar itu nggak semuanya juga. Ya ada beberapa ini yang merasa ketua umumnya dilecehkan lah oleh Bung Haris Pratama pada dengan statementnya di Jogja. Itu memang sebagai kader saya anggap itu manusiawi, itu bagus, itu kader sejati lah, kader sejatinya Golkar. Cuman jangan sampai kader sejati ini jadi odong-odong. Kenapa? Karena nggak paham masalah yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu di Jogja Haris tidak ada menyebutkan Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar. Yang ada, cek lagi videonya, itu ada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Jadi nggak nyebut sama sekali, kami hadir di sana. Oke ini Tapi bilang ntar dulu, capres. kita udah lah pertanyaan closing aja lah. Odong-odong. Jadi kita pertanyaan closing ini udah 1 jam ini. Begini kan begini, capres odong-odong maksudnya itu. Itu Ya, kan belum ya. sah. Belum Ya, ya, sah, ya, belum itu poinnya ditetapkan. udah kita terima. Terus satu lagi nih, kalau saya bilang itu bukan Erlangga ini, boleh silakan mau diperkarakan silakan. Bukan hanya capres odong-odong, tapi capres beleng-beleng. Kenapa? Dia masih menjadi seorang menteri di dalam kabinet Indonesia Maju, Itu kabinetnya Pak maksudnya Jokowi. beleng-beleng bagaimana Bang? Biar ini, Ya. biar jelasin. Beleng-beleng itu gagal paham, nalarnya nggak nyambung. Karena dia masih sebagai seorang menteri koordinator perekonomian di kabinet Indonesia Maju. Capres nanti 2024, tapi jauh-jauh hari udah membuat koalisi Indonesia beleng-beleng. Lah kan boleh Bang. Di mana letak salahnya? Pertama begini Bang. Oke, daripada melebar kita Nah, ini Sebentar, bicara- sedikit lagi Mas Gun. Pertama, Pak Jokowi tidak keberatan Pak Erlangga dijadikan capres oleh Partai Golkar. Nah, karena ini sudah diputuskan oleh Partai Golkar, sebagai Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga punya kewajiban untuk menjawab, ya kan, dan bekerja mengamankan keputusan Partai Golkar yang mencapreskan dirinya dengan membentuk koalisi. Itu gak ada masalah, silakan aja, tapi ada etika dalam berpolitik, ada etika dalam bernegara, apalagi seorang pejabat publik sebagai pembantu presiden. Itu kan image-nya sebelum jauh hari sebelum pemilihan, sebelum pencapresan ada, sudah mencapreskan diri dan mengekspos gimana-mana sebagai capres, sementara dia masih seorang menteri. Itu image-nya mengkhianati kekuasaan, bahayanya dampaknya. Kekuasaan ini dihianati dari dalam, terjadi pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Yang artinya Pak, jadi terbalik, rakyat menghadap Oke. mengadakan Kita udah perlawanan. mau 1 jam nih, nggak mungkin kita kekuasaan. nanti bisa sampai pagi nih Ini kalau kita kita bedah secara ketatanegaraan dan secara etika politik, peradaban politik, bahwa demokrasi itu esensinya ada itu ciri khas masyarakat demokrasi, peradaban dalam berbangsa dan bernegara. Oke, Bang Maka Tatang. ini ditunjukkan oleh pejabat-pejabat negara bagaimana melaksanakan etika atau adab demokrasi dalam menjalankan peran dan kewajibannya sebagai pejabat publik. Oke, kita udah Seperti itu tadi, makanya Ya. saya bilang ini Erlangga dalam kita sudah tangkap ini poin-poinnya. jabatannya sebagai Menteri Perekonomian. Kita harus closing
Langkah-langkah Kita seperti kasih tadi waktu ke Bang Tatang nanti. itu beleng-beleng. Ya. Oke, kita udah mendekati udah 1 jam, jadi kita minta closing statement dari Bung Sam bahwa para pemuda memang sudah sudah dipecah belah begini. Jadi kalau kita ngelihat cara-cara adu domba ini dari zaman Belanda sudah diberlakukan, mungkin sebagai pengantar dari Rianu, sebagai pengantar dari Haris Pratama, itu mungkin dari bung-bung semua juga harus mulai sadar bahwa adu domba itu nyata, tapi kita masih sibuk dengan urusan-urusan ya tadi legalitas lah apalah. Silakan closing penutupnya, Bung Sam. Iya, kita sadar betul bahwa memang konflik pemuda ini seakan-akan memang ada pembiaran. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Gun itu juga menjadi benar. Oleh karena itu maka kita mesti sadar betul bahwa jangan sampai kita pemuda ini terus diadu domba. Dari waktu ke waktu sampai hampir 25 tahun misalnya. Ini kan kita menjadi tidak maju. Oleh karenanya maka kami telah mensiasati dan juga telah menjadi pelopor. Kami ini bagian dari KNPI yang terpecah belah itu. Kami turunan dari Ajis melakukan pleno pemecatan terhadap saudara Ajis dan keinginan melakukan penyatuan itu kami wujudkan. Makanya saya ingin garis bawahi bahwa kenapa Riano Panjaitan itu mendapat SK Menkumham diakui oleh negara, itu karena memang kongresnya adalah kongres penyatuan, yaitu Pajri, kemudian Cupli Risman, dan Dian Asapri. Saya kebetulan adalah sekjennya Dian Asapri. Sehingga pemerintah menurunkan SK Menkumham kepada KNPI yang memang hasilnya adalah Kongres Penyatuan, dan di dalam itu diikuti oleh sekitar 196 OKP. Jadi ini sah diakui oleh negara. Oke, silakan Bung Tobias. Ya, saya terima kasih. Kalau saya bilang sah itu tidak ada sah. Karena biar bagaimanapun, yaitu ketua umum terpilih, demisioner yang ada di situ, kalau dia hadir di situ mengatakan sah. Di mana di saat kalau Haris ada di Kongres Sultan, itulah sah. Tapi nyatanya nggak ada. Hari ini kita lepaskan semua ego masing-masing. Di saat kalau kita melepaskan ego masing-masing, maka terciptalah itu kedamaian. Terutama sekali lagi itu saya pesan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau memang sudah tidak mau lagi dengan pemuda, saya minta tolong hapus itu Menteri Pemuda. Sudah 10 tahun ya, sampai hari ini nih nggak ada kedamaian di KNPI. Kalau mau lihat pemuda bersatu untuk memajukan bangsa dan negara, karena pemuda adalah muka negara, ya harus satukan pemuda. Bukan terkotak-kotak dan menghancurkan pemuda. Terima kasih. Bung Tobias, silakan Bung Abi. Ya, pertama KNPI ini sebagai wadah berhimpun, ini sebenarnya cerminan dari kebutuhan kita sebagai bangsa majemuk. Di masa Orde Lama itu Bung Karno itu sudah ada namanya Perserikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia, atau dalam hal ini PPMI, yang anggota-anggotanya itu ada GPII, ada HMI, ada GMNI, ada Pemuda Marhenis, ada Pemuda Rakyat, ada CGMI, ada GMKI, ada PMKRI, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada MMI, Majelis Mahasiswa Indonesia, yang itu anggota-anggotanya Dewan Mahasiswa, atau kalau zaman saya itu Senat Mahasiswa, atau kalau sekarang Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, jadi di zaman Orde Lama itu sudah ada. Yang kemudian inilah kemudian yang turut mensukseskan Papra di Papua, ya kan, melalui utusannya di PBB. Nah, oleh sebab itu, karena bangsa ini majemuk, maka dibutuhkan wadah untuk mempersatukan, untuk saling mengenal, untuk saling tahu. Karena itu kemudian di zaman Orde Baru, ya kan, dibentuklah KNPI. Apa tujuannya? Untuk saling mengenal. Maka KNPI ini sebenarnya banyak pejuang-pejuang tangguh, pejuang-pejuang hebat yang rata-rata basisnya adalah aktivis. Nah, problemnya kemudian begitu terjadi reformasi, ya, begitu terjadi reformasi, semuanya kemudian menjadi serba praktis,
menjadi serba materialistis, ya kan? Yang terjadi aktivis-aktivis ini kemudian masuk di ranah politik yang besar biaya, ya kan? Sistem yang bakar uang. Sementara aktivis ini tidak pernah belajar cari duit. Yang dipelajari adalah bagaimana membela kepentingan orang, membela kepentingan rakyat, membela kepentingan bangsa dan negara. Akibatnya kemudian ini banyak menjadi gladiator bayaran untuk mendapatkan tepuk tangan dan sepotong kue. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian terjadilah perpecahan, perkelahian sekedar untuk menjadi watchdog, menjadi centeng. Nah, ini yang kemudian kami sadari semua dan disadari juga oleh Bung Riano Panjaitan dengan menggagas aktivispreneur. Ini juga menerjemahkan dari permintaan Wakil Presiden Yusuf Kalla waktu ketemu kami waktu itu DPP KNPI di Manado. Pak Yusuf Kalla itu sebagai Wapres mengatakan KNPI harus kurangi politiknya, harus belajar ke ekonomi agar tidak ribut terus. Ini yang kemudian ditafsirkan, ya kan, oleh generasi sekarang ini bahwa harus ada transformasi dari aktivis menjadi penggerak ekonomi, aktivispreneur. Ini kemudian yang coba digagas. Sehingga kenapa kader-kader KNPI, orang-orang tangguh-tangguh di KNPI ini, orang-orang hebat yang berproses di KNPI dari kecamatan sampai pusat ini tidak menjadi gladiator, tidak menjadi ronin, pejuang bayaran untuk mendapatkan tepuk tangan dan sepotong kue. Itu, Mas Gun. Terima kasih. Terima kasih Bung Awi. Silakan Bung Tatang. Dulu KNPI ini kami itu dari DPD tingkat 2, DPD tingkat 1 baru bisa di DPP. Itu pun ada persyaratan lagi. Setelah menjabat minimal jadi BPH di OKP dan atau dia pernah duduk di DPP sebagai BPH di DPP baru bisa duduk di pengurusan DPP. Jadi ada proses. Kemarinnya itu hilang proses itu ya, mungkin karena faktor-faktor adanya konflik tadi ya, sehingga ya seperti sekarang ini ujuk-ujuk jadi ketua umum, ujuk-ujuk ada kongres jadi lagi ketua umum, pengurusnya juga entah dari mana, ada OKP papan nama, ada yang beternak OKP, ketua umum bisa punya 2-3 OKP. Ini yang bikin rusak nih, yang bikin rusak pemuda ini. Nah ini harus ditertibkan. Nah di mana penertiban ini? Ya memang ada di kementerian. Oke, demikian pemirsa EZTV. Bagaimana tokoh-tokoh eksponen pemuda dan ketua umum OKP Underbow Golkar membahas mengenai perpecahan pemuda. Tapi kita harus ingat yang namanya Sumpah Pemuda, kita harus tahu darah kita, bangsa kita, dan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Di mana tahun 1908 pergerakan Budi Utomo juga merupakan pelopor daripada pemuda. Bagaimana Tridor Karmo yang Bung Karno memiliki tiga step, sakti, budi, dan bakti. Jadi kita sebagai pemuda di Indonesia juga harus sadar, jangan sampai kita selalu diadu domba. Karena apa? Pemuda ini selalu mulai dari kemerdekaan hingga kini mereka adalah garda terdepan. Jika mereka diadu, mereka tidak bisa mengontrol jalannya republik ini. Kita tidak mau pemuda diadu domba dan pemuda hanya menjadi penonton dan asing dan para oligarki dan plutokrasi menguasai Indonesia. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.